Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatim Humayroh, NIM 12 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari kuis Sosiologi Pendidikan Olahraga. Yang pertama adalah Sosiologi Olahraga dengan hubungan politik. Kegiatan olahraga dapat menjadi jembatan atau penghubung antara olahraga dan politik. Di situ dapat dicontohkan seperti sepak bola. Ya, sepak bola di Indonesia memang sangatlah sudah terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sepak bola juga sangatlah mendunia. Di sini sepak bola itu mengajarkan banyak hal tentang politik, strategi memenangkan politik atau pertaruhan politik, dan juga keterlibatan politik atau bisa disebut dengan demokrasi. Yang kedua adalah sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Dalam sosiologi olahraga yang apabila dikelola dengan profesional, maka akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang bersifat resiprokal, atau olahraga mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi olahraga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga sangatlah berkaitan dengan ekonomi. Di mana ketika suatu daerah itu dapat mengelola sosiologi olahraga itu dengan baik dan benar, maka keuntungan yang didapat pun akan banyak. Yang ketiga adalah pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa, yaitu dahulu olahraga itu hanya dilihat sebagai aktivitas fisik, sedangkan di masa sekarang olahraga itu tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik, tetapi juga dilihat sebagai olahraga yang menghibur ataupun spesifikasi olahraga. Contohnya itu seperti olahraga untuk refreshing atau shopping dan juga penyehatan mental. Yang keempat adalah pendekatan sosiologi dalam penyelesaian masalah olahraga. Ini menurut saya ada beberapa pendekatan dalam sosiologi, yaitu sosiologi akan melakukan observasi dalam olahraga yang terdapat masalah. Setelah itu, sosiologi juga akan mempelajari ilmu olahraga dan juga sikap masyarakat yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, introspeksi dalam olahraga dan masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi dan juga solusi dari permasalahan olahraga. Yang terakhir adalah wanita dan olahraga. Sampai saat ini masih banyak konflik yang membicarakan antara wanita dan olahraga, di mana banyak yang mengatakan bahwa wanita dalam olahraga itu memiliki struktur sosial yang cenderung ke arah posisi yang merugikan atau bisa disebut dengan posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu juga yang menjadi perbincangan saat ini adalah perbedaan gender, yang itu nanti akan menghasilkan dua teori, yang dimana teori pertama adalah teori natur, itu teori yang dipengaruhi oleh struktural fungsional, di mana teori tersebut gender yang diletakkan pada seseorang memang sudah sesuai dengan fungsinya. Jadi seperti kayak wanita seharusnya itu lemah lembut dan lelaki itu gagah ataupun kuat, seperti itu. Yang kedua adalah gender nurtur, yaitu dari pengaruh oleh teori klasik sosial dan juga konflik, di mana teori ini yang memiliki arti perbedaan gender yang terjadi merupakan murni hasil rekayasa sosial, seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya mengenai kuis sosiologi olahraga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.